Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa. Namun di sini kali ini nanti caranya akan beda dari yang kemarin. Kalau kemarin kita belajarnya setiap angkanya kita bagi, nah sekarang kita akan bagi tapi pembagiannya itu tidak akan ditulis, tapi kita akan coret-coret. Jadi ini akan lebih memudahkan untuk perkalian selanjutnya. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa. Di sini ada 3/4 dikali 2/5. Nah, di sini kalau menyederhanakan, kalau kemarin dibagi. Nah, sekarang itu kita akan coret-coret tapi dengan angka yang sama. Ingat bahwa dalam perkalian pecahan kalau menyederhanakan itu bisa atas bawah atau pojok dengan pojok. Jadi menyederhanakannya harus sepasang, atas atau sama bawah, pojok dengan pojok. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita lihat apakah angka ini dan ini bisa kita sederhanakan? Ternyata tidak. Ini dan ini apakah bisa disederhanakan? Ternyata tidak. Sekarang yang pojok dengan pojok, apakah ini dan ini bisa disederhanakan? Ternyata tidak. Apakah ini dan ini bisa disederhanakan? Ternyata bisa. Nah, ini dan ini, angka 2 dan 4 ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Bagi 2-nya kita taruh di pikiran kita, kemudian kita langsung, karena ini sama-sama bisa dibagi 2 kan? 2 bagi 2, 1. Langsung jawabannya di sini. Terus 4 bagi 2, 2. Jawabannya juga ditulis di sini. Dan untuk arahnya biar nggak bingung, itu arahnya disamakan kalau sepasangnya. Ke sana ya ke sana semua. Nanti kalau ada lagi berarti ke sini sama ke sini kayak gitu. Jadi penyilangnya, coret-coretannya itu disamakan arahnya biar nanti tidak bingung. Nah, kalau sekarang sudah bisa kita langsung kalikan. 3 kali 1, 3 per 2 kali 5, 10. Nah, hasil kali 3/4 kali 2/5 sama dengan 3/10. Ini adalah jawabannya. Dan ini 3/10 ini ternyata sudah tidak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena kita sudah menyederhanakannya sejak awal. Berarti yang terakhir ini sudah paling sederhana. Kemudian sekarang jika kita menemui perkalian pecahan biasa tapi di sini ada angka satuannya. Tenang. Kalau angka satuan kayak gini itu bisa ditulis 7/1. Jadi kalau angka satuan itu sama dengan per 1 ya, 7/1. Titik-titik angka satuan per 1. 7 jadi 7/1. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung. Apakah bisa disederhanakan? 5 dan 6 apakah bisa? Ternyata tidak. 7 dan 1 apakah bisa? Ternyata tidak. 5 dan 1 ternyata tidak bisa. 6 dan 7 ternyata tidak bisa. Berarti ini sudah paling sederhana. Berarti kita bisa langsung mengalihkan. 5 kali 7 35 per 6 kali 1, 6. Ternyata hasilnya di sini adalah 35/6. Ingat, kalau angka pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti di situ bisa diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Masih ingat pembagian bersusun? 35/6 itu sama dengan 35 dibagi 6. Masih ingat cara seperti ini? Nah, cara seperti ini 3 bagi 6 kan tidak bisa. Berarti kita ambil 35 bagi 6. 5 kali 6 30 dikurangi 35 kurangi 35. Nah, 5 di sini sisa. Sisanya ini nanti jadi pembilang. Yang ini jadi angka satuan. Kita tulis satuannya 5, kemudian pembilangnya 5, kemudian penyebutnya sama yaitu 6. Berarti hasil kali 5/6 kali 7 sama dengan 5/6. Kemudian berikutnya adalah perkalian pecahan campuran. Kalau perkalian pecahan campuran itu yang perlu kita perhatikan adalah angkanya. Di sini kalau pecahan campuran itu berarti harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi semua angka pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa dulu. Sudah bisa kan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Tentunya sudah ya, di kelas 4 sudah pernah. Kemudian sekarang kita ubah dulu bilangan pecahan ini. 3/2/4 kalau diubah jadi pecahan biasa menjadi 3 kali 4, 12 ditambah 2, 14 per 4 dikali 5 kali 2,
10 tambah 2, 12 per 5. Dari sini langkahnya sama seperti yang tadi. Kita sederhanakan jika itu bisa disederhanakan dengan cara memberikan garis silang untuk pembagian sama. Apakah 14 dan 4 bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? Bisa sama-sama dibagi 2. Coba yuk. 14 bagi 2, 7. 4 bagi 2, 2. Nah, dari sini apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Kita lihat. 12 dan 5 bisa tidak? Tidak bisa. Sekarang coba yang pojok. 7 dan 5 bisa tidak? Tidak. 2 dan 12 bisa tidak? Bisa. Ternyata sama-sama bisa dibagi 2. Sekarang kita hitung ya. Kalau tadi silangnya gini, sekarang silangnya gini. 12 bagi 2, 6. 2 bagi 2, 1. 7 kali 6, 42. 1 kali 5, 5. Nah, ini juga sudah menjadi jawabannya 42 per 5. Tapi ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus dijadikan menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 42 per 5 itu sama dengan 42 dibagi 5. 42 dibagi 5. 4 bagi 5 bisa tidak? Tidak, maka kita ambil 2 angka. 42 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Sekarang dikurangi. 42 kurangi 40 sama dengan 2. 2 ini menjadi sisa, sisanya menjadi pembilang. Dan angka 8-nya menjadi satuan. Kemudian kita bisa nulis pecahan campurannya 8 ditulis dulu, sisanya 2 ditulis dulu, terus angka penyebutnya sama yaitu 5. Nah, berarti hasil kali 3, 2 per 4 kali 2, 2 per 5 sama dengan 8, 2 per 5. Kemudian jika ada angka pecahan campuran dan pecahan biasa, pecahan satuan saja kayak gini, angka 7. Ini pecahan campurannya tetap kita jadikan pecahan biasa. Kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 6 kali 1, 6 tambah 5, 11. 11 per 6 dikali 7. Ingat tadi yang atas, kalau angka satuan saja berarti dia itu sama dengan per 1. Berarti 7 itu sama dengan 7 per 1. Dengan ini sekarang kita bisa mengalihkan. Tapi dilihat apakah bisa disederhanakan? 11 dan 6 bisa disederhanakan? Tidak. 7 dan 1 bisa disederhanakan? Tidak. Sekarang yang pojok, 11 dan 1 bisa disederhanakan? Tidak. 7 dan 6? Tidak. 11 kali 7, 77. 6 kali 1, 6. Di sini berarti 77 per 6. Karena angka pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa dijadikan pecahan campuran. 77 per 6. 77 per 6 itu artinya 77 dibagi 6. Nah, 7 bagi 6 bisa berapa? 1. 1 kali 6, 6 dikurangi. 7 kurangi 6, 1. 7-nya turun. 17 bagi 6, 2. 2 kali 6, 12. Sekarang dikurangi. 7 kurangi 2. 5, 1 kurangi 1, 0. Nah, berarti di sini sisanya 5. Sisa menjadi pembilang. Menjadi pembilang, terus yang 12-nya menjadi satuan. Nah, sekarang kita tulis 12-nya sebagai satuan, sisanya 5 sebagai pembilang, penyebutnya sama. Berarti hasil kali 1, 5 per 6 kali 7 sama dengan 12, 5 per 6. Kemudian kalau kita menemukan perkalian pecahan desimal, kalian sudah bisa mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, berarti juga bisa sudah
membuat pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi diwalik, bisa ya? Bisa di kelas 4 sudah, berarti bisa. Di sini ada contoh. Bilangan desimal 0,5 kali 0,3, 1,3 kali 0,4. Kalau perkalian pecahan desimal, itu kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 0,5 kali 0,3 kita jadikan pecahan biar lebih mudah. Bisa kalau kita langsung kalikan dengan cara pengalian biasa seperti biasanya. Kemudian kita ubah dulu 5/10. 0,5 itu jadi 5/10 dikali 3/10. Kenapa kok bisa 5/10 jadi 3/10? 0,5 5/10, 0,3 3/10. Nah, karena di sini itu ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma artinya dia per 10. Yang angka ini kita tulis 5, kita tulis 3. Karena kita tahu bahwa satu angka di belakang koma berarti per 10. Berarti 5/10 kali 3/10 sama dengan, apakah ini bisa disederhanakan? Ternyata 5/10 bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Apakah yang lain bisa disederhanakan? 1 dan 10? Tidak bisa. 3 dan 2? Tidak bisa. 3 dan 10? Tidak bisa. Berarti ini sudah menjadi pecahan paling sederhana nanti. 1 kali 3, 3. 2 kali 10, 20. Berarti 3/20. Di sini sudah menjadi pecahan sederhana. Kemudian dari sini kita ubah lagi menjadi desimal. Ini yang cara yang paling mudah ya. Kalau menjadi desimal berarti penyebutnya itu harus per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, karena ini angka yang bawah 20, enaknya dibuat jadi per 100. Nah, kalau mau jadikan per 100 berarti ini dikali 5, ya ini kali 5. 3 kali 5, 15. Nah, 15 per 100 itu kalau jadikan pecahan desimal kita tulis 15-nya dulu. Nolnya ada 2 berarti 2 langkah dari belakang ke depan untuk mencari koma. 1, 2, komanya di sini tambah 0. Jadi jawabannya jadi 0,15. Nah, ini yang cara pertama. Jadi pecahan desimalnya diubah menjadi pecahan biasa. Terus nanti kita ubah lagi menjadi pecahan desimal. Atau kalau bisa langsung, bisa dengan 0,5 kali 0,3 dikalikan langsung. Sama seperti perkalian pada umumnya, 5 kali 3, 15, nyimpen 1, 0 kali 3, 0 tambah 1, 1, 5 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, ditambah 5-nya turun, 1-nya turun, 0-nya turun. Nah, bagaimana meletakkan komanya? Kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, di sini ya 1, berarti 1 tambah 1, 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. 1, 2, berarti di sini jawabannya 0,5 kali 0,3 sama dengan 0,15. Ini yang cara pertama, ini yang cara kedua. Cara pertama itu dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa. Cara kedua dengan cara mengalihkan langsung. Bebas memilih, nanti hasilnya juga akan sama.